yang nomor 7 kira nih, kira nih. Alon-alon ya tinggi kan. Nah, situ dah kalau udah panjang dong. Di sana nih. Begini. Bagus sekali. Ayo. Nah. Dalam itu bengkok Pak. Dana libur lu nyolong. Ngapain jualan terus kan enggak ada habisnya kan jualan. Yang ngajari kan ini. Bosnya. Nah, bosnya nih. Bosnya dari kawal nih. Takut hilang tahu.
Tapi benderaan itu paling-paling. Kali Cita Pralaya. Waktu adalah energi Tuhan yang kekal bagai roda yang selalu berputar, namun tak pernah berakhir. Siklus perputaran waktu ini disebut dengan yuga. Pada akhir yuga ada yang disebut dengan Kali Yuga, di mana prinsip-prinsip dharma atau agama yang kekal ditinggalkan manusia. Dharma atau kebenaran adalah pilar penopang bumi. Maka tatkala pilar-pilar ini atau kebenaran mulai hilang di muka bumi ini, Kali Cita Pralaya. Kali berarti kegelapan, sekaligus sebagai identitas dari Kali Yuga itu sendiri. Cita berarti pikiran, di mana segala tindakan berawal dari pikiran, dan Pralaya berarti kehancuran, di mana bahwa Kali Cita Pralaya mengandung makna bahwa dunia mengalami kemerosotan atau kehancuran yang disebabkan oleh pikiran manusia yang dikuasai kegelapan dan dibuburkan dalam bentuk raksasa yang tidak memiliki tangan dan kaki. Namun hutan tersebut berada di bagian kepala sebagai simbol bumi secara struktur dan sistematis dapat mengatur segala tindakan kegelapan. Cita Pralaya. Kali Cita Pralaya. Om Seriam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu.
Yang Maha Tahu di antara dewa-dewa Hindu awal dan dianggap sebagai Maha Kuasa. Perannya adalah untuk membuat segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai ketentuan. Dia dipandang sebagai penjaga kekuatan suci reta atau kekuatan yang membuat alam semesta berjalan secara tertib. Baruna adalah yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan menjaga bumi tetap dalam tempatnya. Baruna memastikan bahwa hukum selalu tetap ada. Tidak hanya hukum alam, tetapi juga hukum dan sumpah manusia. Ketika seorang manusia melanggar sumpah, maka Baruna akan menghukum. Dia digambarkan sebagai Maha Tahu dengan bintang-bintang sebagai matanya, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di dalam pikiran manusia. Dalam karya ogo-ogo yang dibuat oleh Seketruna Werdi Sesana, menggambarkan kemarahan Dewa Baruna bersama gurita raksasa karena melihat ekosistem laut yang tercemar oleh perilaku dan ulah manusia yang membuang sampah ataupun sengaja mengotori dan menghancurkan kehidupan di dalam air. Sebagai dewa pengendali alam, Baruna berhak memberikan hukuman atau mededauhan, yang artinya memerintahkan hewan air untuk menghukum manusia yang dengan sengaja melakukan pencemaran, pembunuhan, ataupun pengeboman untuk membunuh isi laut hanya untuk kepentingan bisnis, tanpa menyadari sudah merusak ekosistem di bawah laut. Pemakaian hewan gurita raksasa dalam garapan ogo-ogo ini adalah salah satu perwakilan dari hewan air yang keberadaannya atau kehidupannya. Ketika Dewi Parwati sedang melakukan tapa, dan kemudian para dewa datang memohon perlindungan Dewi Parwati dari kejaran para raksasa Asura yang akan menghabisi para dewa dan menghancurkan alam semesta.
di mana Dewi Parwati adalah istri sakti dari Dewa Siwa yang disimpulkan dengan Lingga Yoni, merupakan ibu dari alam semesta yang dapat mengalahkan para asura. Namun Dewi Parwati pun menolak, karena jika beliau melindungi para dewa, dalam ritualnya beliau telah melihat akan ada kejadian menginjak Dewa Siwa, di mana menurutnya itu melanggar kodrat sebagai tapi akhirnya tiba-tiba Dewa Siwa hadir dan membujuknya agar berkenan menghancurkan para asura yang hanya bisa dibunuh oleh api sakti saja. Walau terpaksa, Dewi Parwati pun menyanggupi permintaan suaminya dengan tujuan untuk menyelamatkan alam semesta dari kegaduhan yang para asura. Dan akhirnya Dewi Parwati berubah menjadi Dewi Durga. Semua asura pun habis dibantai. Karena dalam pembantaian besar-besaran itu amarahnya terus meningkat, maka beliau kembali berubah menjadi Dewi Kali yang sangat menakutkan. Sakti Sanungga, ia yang menjadi penggerak banyak kepala, hendaknya tercipta harmonisasi. Ketika pola kepemimpinan yang dinominasi guna tamas dan rajas hanya akan memberikan kesengsaraan untuk rakyatnya, enggan membuka pikiran dan cenderung menutup mata dan telinga terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Tidak ada satupun ajaran yang menjadi senjata utama dalam memeranginya. Dalam nafas Wasudewa Kutumbaka menegakkan kesengsaraan dan tekanan melalui jalan kebersamaan. Guna Sangana sebagai sebuah hantaran untuk menyampaikan guna yang hendaknya harus diselesaikan dan disajikan dalam bentuk pementasan hukum yang ditampilkan oleh Raja Bangsa Tua dalam Paitakan Keputusan Sri Durga dan Eva Berarti Rahat dan Bangsa Tua. Harmonisasian dalam kesatuan menyelaraskan perbedaan.
Sutasoma bertemu raksasa berkepala gajah yang bertangan 4 bernama dengan tujuan memangsa sebab tidak kuasa menahan rasa lapar. Karena perasaan kasih sang Sutasoma melihat anak macan yang meronta-ronta memohon pertolongan, teriakan pun keluar dari sang Sutasoma dengan nada tegas menghentikan kejadian tersebut. Tak terima akan perlakuan Sutasoma, kemunculan sifat amarah sang macan dirasakan telah oleh Sutasoma. Tanpa berpikir panjang, sang Sutasoma memanggil sang macan untuk menyerang dan mengunyah dirinya. Karena tak kuasa menahan rasa lapar, sang macan langsung menyerang tubuh Sutasoma. Dimulainya dari torehan pada kulit dengan cengkraman dan terkaman yang mengakibatkan sang Sutasoma menghembuskan nafas terakhir. Dari cerita tersebut, kami dari Sektor beliau bertugas menuju Gunung Ekelai. Betara Gana pun menanyakan bagaimana cara ibunya mendapatkan air susu lembu tersebut. Seketika setelah Betari Uma menjawab, dikeluarkannya lontar wari ketenung dan dibaca oleh Betara Gana. Ternyata air susu lembu tersebut diperoleh dengan cara sama. Seketika mendengar ucapan putranya, muncullah kemarahan Betari Uma dan dibakarnya lontar ketenung. Angrat malik ikan macam meribut arsip itu dari pekaryatnya dengan sibuk Bah Bangun. Bah Bangun adalah wujud Dea Durga Dewi atau yang sering disebut dengan Sate Renta. Sate Renta seringkali digunakan dalam upacara besar
Dan di dalam sate rentek tersebut ada perwujudan bentuk senjata Dewa Tanawa Sange yang ditata dengan posisi berdiri dan rebah, atau yang biasa disebut dengan bah bangun. Aduh, Yohan mang adalah enak sedang duparane dia. Harap-harap aku ngekenan siap mamarnya. Dewi. cari tirai kanan beri walanian rogo senggarang makwe woma senggamodan wapawiwahan ikumat-makan bos ikangeran angawe kumangkas malam marwatan di kandang jahat Sombana maka pamurwan di kumangkan
suatu ketika manusia tidak mampu berperilaku sewajarnya atau melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Itulah yang lalu melahirkan seorang anak yang terbuang secara tidak manusiawi. Ada juga yang belum saatnya lahir malah digugurkan oleh oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi adanya peran seorang Gimang Kudawan yang bijak dan cerdas dengan isi sastra dalam dirinya. Di antaranya paham akan orang kaya dan hari kelahirannya. Sang Mangsara yang membantu kepentingan sehingga rakyat makin mendapatkan restu dari seorang Gimang Kudawan serta sebagai penyandang Gimang dalam Pelaksanaan dulu. Wanewe keri pantaran di sangyang aji kawis warga. Dulur sisi aku bakal makan. Cumucuk barawata di kana madianing jalan. Sigri. Wah, koncet lampah kira warga tadi. Beriwamu sama kanan kian maklum kerodadir sangyang baru. Mas tu anyapu ganti di kadang baru waktu gue milih pasti itu jem ngerakso pasti uli manusia yang sangka pengen kelemahan yang cai sini bakal membahas yang cai sini bakal mencos bangkit wakilnya sini cai bakal tangkil ringnya kita benar baru dong yang sing tadi pajajakan padas kain itu asal itu silpat menabung hasil dan dewa sampai aku kerasa pada dewa sawirnya sangkan pengenaan dewa sehingga ngawi uruwara sila sangnya baru udah ngelarangkan jurin aku mau ngelarangkan sakwe hekpampo
Satu. Oh. Terima kasih udah tonton semua.